Bapak Ibu pensiunan, coba bayangkan kalau setelah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN, tiba-tiba ada kabar bahwa dana pesangon pensiun bisa cair sampai 500 juta rupiah, bahkan tembus 1 miliar rupiah. Wah, pasti langsung bikin heboh grup WhatsApp pensiunan di mana-mana ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kabar ini benar adanya atau cuma isu yang dibesar-besarkan media sosial? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya secara detail supaya Bapak Ibu tidak salah paham dan tidak termakan informasi yang belum jelas sumbernya. Jadi pastikan tonton sampai selesai karena ada penjelasan penting tentang kategori penerima sistem pensiun terbaru sampai siapa saja yang berpotensi mendapatkan dana fantastis tersebut. Musik. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama kami dengan informasi terbaru dan terhangat seputar dunia pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, janda duda pensiun, hingga para penerima tunjangan pensiun lainnya. Seperti biasa, di channel ini kami selalu berusaha memberikan informasi yang lengkap, santai, mudah dipahami, dan tentunya tetap berdasarkan fakta yang sedang ramai diperbincangkan publik. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like videonya, lalu bagikan juga ke teman-teman pensiunan lainnya supaya informasi penting seperti ini tidak terlewatkan. Karena terus terang saja beberapa hari terakhir kabar soal pesangon pensiun ratusan juta hingga miliaran rupiah benar-benar jadi topik panas di media sosial. Apalagi menjelang pencairan gaji bulanan dan gaji ke-13 pensiunan pada awal Juni 2026 nanti, banyak sekali yang mulai bertanya-tanya, benarkah pemerintah akan memberikan uang pesangon besar untuk pensiunan? Ada juga yang penasaran apakah dirinya termasuk kategori penerima atau tidak. Nah, semuanya akan kita bahas secara perlahan dan lengkap di video kali ini. Jadi Bapak Ibu, informasi yang sedang ramai dibahas ini muncul dari pembicaraan mengenai perubahan sistem dana pensiun yang sedang direncanakan pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah memang disebut-sebut sedang mengkaji perubahan besar terhadap sistem pembayaran dana pensiun ASN. Sistem lama yang selama ini digunakan dianggap memiliki beberapa kelemahan dan mulai membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Disinilah muncul istilah yang sekarang ramai diperbincangkan, yaitu skema fully funded. Nah, banyak orang yang kemudian menghubungkan skema baru ini dengan kemungkinan adanya dana pesangon pensiun dalam jumlah sangat besar, bahkan disebut bisa mencapai 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, jangan langsung percaya begitu saja sebelum memahami bagaimana sebenarnya sistem tersebut bekerja. Karena kalau hanya membaca judul-judul viral di media sosial tanpa memahami isi lengkapnya, takutnya malah jadi salah persepsi. Sekarang mari kita bahas dulu sistem pensiun yang berjalan saat ini. Jadi selama ini sistem pensiun ASN di Indonesia menggunakan skema yang dikenal dengan istilah Pay As You Go atau sering juga disebut Pay As You Go. Dalam sistem ini, dana pensiun berasal dari pemotongan gaji ASN aktif sekitar 4,75% setiap bulan. Dana itu kemudian dikelola oleh PT Taspen dan dibantu juga oleh anggaran dari APBN negara. Artinya pembayaran gaji pensiun yang diterima para pensiunan setiap bulan sebagian besar masih sangat bergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemerintah setiap tahun harus menyiapkan anggaran besar untuk membayar jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, disinilah letak salah satu kelemahan sistem lama tersebut, karena rumus pembayaran pensiun selama ini lebih banyak berdasarkan gaji pokok terakhir. Akibatnya nominal pensiun bulanan yang diterima banyak pensiunan terasa kurang besar dibanding kebutuhan hidup yang terus naik setiap tahun. Banyak pensiunan yang merasa bahwa uang pensiun bulanan kadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika harus menanggung biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan lainnya. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Selain itu, sistem lama ini juga dianggap membebani APBN dalam jangka panjang. Karena setiap tahun jumlah pensiunan terus bertambah, sementara pemerintah harus tetap membayar gaji pensiun mereka setiap bulan secara rutin. Kalau tidak ada perubahan sistem, maka beban negara akan semakin besar di masa depan. Nah, karena alasan itulah pemerintah mulai mempertimbangkan sistem baru yang disebut fully funded. Sistem ini disebut-sebut sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat dana pensiun ASN agar lebih stabil dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pensiunan. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya skema fully funded itu? Jadi sederhananya Bapak Ibu, fully funded adalah sistem dana pensiun di mana dana dikumpulkan bersama-sama antara pegawai dan pemerintah selama masa kerja berlangsung. Jadi bukan hanya bergantung pada APBN semata,
Kalau dalam sistem lama potongan lebih fokus pada gaji pokok, maka dalam skema baru ini perhitungan iuran disebut akan berdasarkan total penghasilan atau take home pay. Artinya dasar perhitungannya jadi lebih besar karena mencakup lebih banyak komponen pendapatan, karena iuran yang dikumpulkan lebih besar dan dilakukan selama puluhan tahun masa kerja, maka dana yang terkumpul otomatis bisa jauh lebih besar dibanding sistem sebelumnya. Nah, dari sinilah muncul simulasi bahwa beberapa ASN tertentu nantinya bisa memperoleh dana pensiun atau pesangon dalam jumlah fantastis. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, perlu digarisbawahi bahwa angka 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah itu masih berupa simulasi atau gambaran maksimal dalam kondisi tertentu. Jadi bukan berarti semua pensiunan otomatis akan menerima nominal sebesar itu. Ini penting sekali dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, karena faktanya besar kecilnya dana yang nantinya diterima sangat tergantung pada beberapa faktor utama. Yang pertama tentu masa kerja. Semakin lama masa pengabdian seseorang, maka semakin besar pula akumulasi dana yang terkumpul. Yang kedua adalah besar iuran selama bekerja, karena dalam skema fully funded, jumlah dana yang terkumpul dipengaruhi oleh total penghasilan dan besarnya kontribusi yang dibayarkan setiap bulan. Dan yang ketiga adalah jabatan terakhir. ASN dengan jabatan tinggi dan penghasilan besar tentu akan memiliki akumulasi dana yang lebih tinggi dibanding ASN dengan penghasilan lebih kecil. Nah, dari sinilah kemudian muncul penjelasan bahwa nominal miliaran rupiah kemungkinan besar hanya akan dirasakan oleh ASN level atas yang memiliki masa kerja panjang dan penghasilan tinggi selama aktif bekerja. Misalnya pejabat eselon tinggi, pejabat negara tertentu, atau ASN yang berada pada level jabatan strategis selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa dipukul rata untuk semua golongan. Meski begitu, banyak juga masyarakat yang berharap kalau sistem baru ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di masa depan, karena selama ini banyak pensiunan yang merasa bahwa uang pensiun bulanan masih belum terlalu ideal untuk menghadapi biaya hidup yang terus naik. Apalagi sekarang kebutuhan kesehatan di usia pensiun juga semakin mahal. Belum lagi kebutuhan keluarga, cucu, hingga biaya sehari-hari yang terus meningkat. Karena itulah wajar kalau kabar mengenai kemungkinan adanya pesangon besar ini langsung menjadi perhatian luas di kalangan pensiunan. Lalu siapa saja kategori yang disebut berpotensi menerima manfaat dari skema baru tersebut? Menurut informasi yang beredar, kategori yang kemungkinan masuk dalam cakupan penerima manfaat antara lain pensiunan PNS, janda dan duda pensiun, anak penerima pensiun, pensiunan pejabat negara, warakauri TNI dan Polri, serta penerima tunjangan khusus seperti veteran dan pensiun cacat. Namun sekali lagi Bapak Ibu, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan resmi atau PP final yang benar-benar mengatur pelaksanaan penuh dari skema tersebut. Jadi informasi yang beredar sekarang masih sebatas pembahasan, simulasi, dan wacana yang sedang dikaji. Artinya belum bisa dipastikan kapan sistem ini benar-benar diterapkan secara penuh dan bagaimana detail teknis pembagiannya nanti. Inilah yang perlu dipahami bersama supaya kita tidak mudah percaya pada judul-judul bombastis yang beredar di media sosial. Karena beberapa konten di internet kadang hanya mengambil angka besar tanpa menjelaskan konteks lengkapnya. Padahal kenyataannya nominal miliaran rupiah itu hanyalah simulasi untuk kategori tertentu dengan syarat tertentu pula, jadi bukan hak otomatis seluruh pensiunan. Meski demikian, peluang adanya perubahan sistem dana pensiun memang terbuka cukup besar. Pemerintah terlihat serius membahas reformasi sistem pensiun ASN agar lebih berkelanjutan dan tidak terlalu membebani keuangan negara. Selain itu, tujuan utamanya tentu agar kesejahteraan pensiunan di masa depan bisa lebih terjamin. Karena bagaimanapun juga para ASN telah mengabdi puluhan tahun kepada negara sehingga pemerintah ingin memastikan kehidupan setelah pensiun tetap layak dan terjaga. Menariknya lagi pembahasan ini muncul berdekatan dengan momentum pencairan gaji ke-13 pensiunan pada Juni 2026. Jadi wajar kalau isu ini makin ramai diperbincangkan di mana-mana. Banyak pensiunan mulai berharap adanya kabar baik tambahan selain pencairan gaji bulanan dan gaji ke-13. Ada yang optimis, ada juga yang masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan saat ini, memang arah reformasi dana pensiun sudah mulai terlihat. Pemerintah tampaknya ingin menciptakan sistem yang lebih modern dan lebih kuat dalam jangka panjang. Namun tentu perubahan sebesar ini tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah harus menghitung banyak aspek, mulai dari kemampuan fiskal negara, kesiapan pengelolaan dana, hingga dampaknya terhadap ASN aktif dan pensiunan.
Karena itu, kemungkinan proses pembahasannya masih akan terus berjalan sebelum benar-benar diterapkan secara resmi. Jadi kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari informasi kali ini adalah bahwa kabar tentang pesangon pensiun 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah memang memiliki dasar pembahasan terkait skema fully funded. Namun sampai saat ini hal tersebut belum menjadi keputusan final yang berlaku untuk seluruh pensiunan. Angka miliaran rupiah yang ramai dibicarakan masih berupa simulasi maksimal dan kemungkinan hanya berlaku untuk kategori tertentu dengan masa kerja panjang dan jabatan tinggi. Sementara untuk mayoritas pensiunan lainnya, detail nominal dan mekanisme pembayarannya masih menunggu aturan resmi dari pemerintah. Jadi untuk saat ini, Bapak Ibu sebaiknya tetap bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan langsung percaya hanya karena melihat judul viral atau video yang bombastis. Pastikan selalu mengecek sumber informasi dan memahami isi lengkap penjelasannya, karena kalau tidak hati-hati kita bisa mudah terjebak dalam informasi yang setengah benar atau bahkan menyesatkan. Yang jelas, peluang adanya perubahan sistem dana pensiun memang terbuka dan pemerintah sedang mengarah ke sana. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana keputusan resminya dan kapan benar-benar diterapkan. Semoga kedepannya kesejahteraan para pensiunan Indonesia benar-benar semakin baik dan semakin diperhatikan. Karena para pensiunan adalah orang-orang yang telah memberikan pengabdian panjang untuk negara ini. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi pembahasan lengkap kita kali ini mengenai kabar gembira hasil akhir penerima pesangon pensiunan yang disebut-sebut bisa mencapai 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu memahami situasi sebenarnya dan tidak lagi bingung dengan informasi yang beredar di media sosial. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri bagaimana? Apakah skema fully funded ini nantinya benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan pensiunan? Silakan tuliskan pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dengan informasi terbaru seputar pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, dan kabar penting lainnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya.